Shalom, selamat malam saudaraku. Ada sebuah cerita yang berkata begini, seorang ibu masuk ke sebuah restoran bersama seorang anak perempuan yang masih kecil. Ibu itu memesan beberapa macam masakan yang mahal-mahal, baik untuk dimakan di tempat ataupun dibawa pulang take away. Setelah selesai makan dan menerima masakan yang akan dibawa pulang, ibu itu menuju ke kasir untuk membayar. Di depan kasir itu ibu itu berkata, "Aduh, dompet saya ketinggalan di mobil," katanya. Lalu dia berkata kepada anak kecil yang bersamanya itu, "Nak, kamu tunggu di sini dulu ya." Kemudian kepada kasir itu ibu itu berkata, "Sebentar ya, saya ambil dompet saya di mobil. Saya akan segera kembali." Tanpa menunggu jawaban, ibu itu segera bergegas keluar dari tempat restoran itu sambil membawa masakan yang sudah dibungkus dengan rapi. Ditunggu dan ditunggu, setelah 2 jam lebih ibu itu tidak kembali, saudaraku. Petugas kasir pun bertanya kepada anak kecil yang ditinggal di situ. Kemudian kasir itu bertanya kepada anak itu, "Di mana ibumu memarkir mobilnya? Kok lama sekali?" Kemudian anak itu menjawab kasir itu dan berkata begini, "Saya nggak tahu. Karena dia itu bukan ibu saya kok." Dia ngomong begitu. "Saya sama sekali nggak kenal dia. Tadi saya ketemu dia di depan restoran ini. Kemudian dia mengajak saya untuk masuk dan makan bersama. Karena tadi saya lapar sekali dan saya mengiyakan saja," kata anak kecil itu kepada kasirnya. Ibu itu berjanji akan kembali, tetapi ia tidak kembali karena dia adalah seorang penipu. Saudaraku, dari cerita ini saya mau mengajak kita, mau ada benang merahnya begini. Tuhan Yesus kita juga berjanji loh untuk kembali lagi, betul gak? Namun dia bukan seorang penipu. Karena dari kehidupan pribadi Tuhan Yesus pun di dunia yang 2000 tahun yang lalu, dia lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri, daripada kepentingannya sendiri. Itu sudah menjadi bukti kehidupan seorang pribadi Tuhan Yesus. Dia peduli dengan 5.000 orang yang kelaparan. Dia diejek, dia dihina, dia disiksa, dia diludahi, bahkan disalibkan, diolok-olok, difitnah. Meski tanpa ada kesalahan yang pantas dia kenakan, tapi dia terima semuanya itu. Bahkan di tengah-tengah penderitaannya pun Tuhan Yesus masih memohon pengampunan atas orang-orang yang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maka pada cerita ini, saudaraku, saya mau mengajak kepada kita semua bahwa sungguh kita patut memegang janji Tuhan yang mulia. Landasan firman Tuhannya terdapat dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga yang berkata begini, "Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Renungkan ini dan selamat beristirahat saudaraku. Tuhan memberkati.